Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tema kita hari ini yaitu mengucap syukur. Teks yang akan kita baca dari Lukas pasal 17 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, kata mengucap syukur adalah eukaristeo yang artinya pengakuan, pujian atau penyembahan kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan setiap hari semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita layak untuk memberikan pujian, layak untuk memberikan penyembahan, pengakuan, tanda kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan kata mengucap syukur dalam bentuk aktif, yang berarti mengucap syukur bukan hanya saat sekarang, tetapi mengucap syukur harus menjadi bagian dalam hidup kita. Mengucap syukur bukan hanya saat senang, tapi juga saat kita mengalami tantangan-tantangan hidup dan saat kita mengalami yang namanya terpuruk, yang namanya kesedihan, kita harus tetap mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kegagalan, dalam keberhasilan, dalam hal yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, kita harus tetap mengucap syukur. Dalam teks yang kita baca hari ini, itu dikisahkan tentang 10 orang yang sakit kusta yang datang kepada Tuhan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, mereka tidak semuanya kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan. Dia adalah orang Samaria. Dia tahu untuk datang kembali berterima kasih kepada Tuhan oleh karena dia tahu dia sembuh karena iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita juga seringkali seperti ke-9 orang sakit kusta yang ada dalam cerita ini. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami yang namanya terpuruk, kita akan datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan solusi, Tuhan sudah memberikan jalan keluar, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar dari satu orang, yaitu orang Samaria yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, melalui orang Samaria kita akan belajar bagaimana sikap orang yang tahu mengucap syukur. Sikap yang pertama kita belajar yaitu selalu menyadari dirinya bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, dalam pasal 17 ayat 12 kita belajar bahwa orang Samaria ini menyadari bahwa dia tidak layak, sehingga dikatakan dia berdiri agak jauh. Ia tahu bahwa penyakit yang dialami adalah penyakit yang menular. Dan dikatakan pada zaman itu penyakit ini disebut penyakit yang najis, sehingga orang tidak berani mendekati orang yang penyakit kusta. Dan dia tahu diri akan keadaannya, sehingga dia tidak berani datang dekat dengan Tuhan. Dia hanya datang jauh dan mengatakan, "Guru, kasihanilah kami." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejujurnya kita pun orang yang tidak layak. Kita adalah orang yang berdosa. Kita banyak sekali melakukan kegagalan-kegagalan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pertolongan, Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk melayani Dia, untuk menjalani hari ini sampai detik ini, semua itu karena kebaikan Tuhan. Sehingga seharusnya dalam kondisi yang merasa tidak layak, itu kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan inilah yang dituntut kepada kita sebagai anak Tuhan. Dalam situasi apapun kita sadar diri kita tidak layak, sehingga layak hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Yang kedua yang kita belajar dari orang Samaria, bahwa dia sungguh taat kepada Tuhan. Ketika orang-orang sakit kusta datang kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh mereka untuk pergi bertemu dengan para imam,
karena para imamlah yang bertugas untuk memeriksa mereka apakah mereka benar-benar sudah sembuh atau belum. Dan ketika mereka disuruh pergi, tidak seorang pun di antara mereka yang bertanya atau berdalih kenapa harus pergi, tapi dengan taat mereka mengikuti perintah Tuhan. Nah, ini adalah cara sikap yang kedua ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar taat untuk mendengar Tuhan. Orang yang selalu mengucap syukur, orang yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dia lakukan dalam hidupnya. Orang yang taat untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya tanpa bersungut-sungut. Jangan seperti orang Israel ketika Tuhan membawa mereka dari Mesir dalam sepanjang perjalanan, sekalipun begitu banyak pertolongan Tuhan yang mereka sudah alami dalam perjalanan, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Nah, dalam hal ini kita belajar bahwa mengucap syukur, sikap yang kita belajar dari orang Samaria yaitu dia sadar diri tidak layak dan dia taat mengikuti apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, dalam masa-masa ini mungkin begitu sulit untuk mengucap syukur. Tetapi seperti orang yang sakit kusta, sekalipun mereka dalam kondisi yang sakit, orang Samaria bisa mengucap syukur, datang berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada kita, Tuhan sudah memberikan solusi kepada kita, Tuhan sudah memberikan apapun yang kita butuhkan sekalipun dalam kondisi situasi saat ini, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur merupakan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan Tuhan untuk selalu kita lakukan, menjadi gaya hidup kita, menjadi bagian kita setiap hari, kapanpun, dimanapun, situasi apapun yang kita hadapi, mari kita tetap mengucap syukur. Kita belajar untuk terus bersyukur, suka dan duka, senang atau dalam kondisi yang sedih, berhasil atau gagal, selalulah bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kita bersyukur, ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.